Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan kuliah analisis data pangan pertemuan 11 membahas tentang analisis regresi. Sebelum kita mulai kuliah, mari kita buka dengan berdoa. Berdoa dimulai. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang analisis hubungan. Jadi analisis regresi itu penting karena kita itu kadang-kadang ingin mengetahui ya hubungan, ada nggak sih hubungannya turun hujan itu misalnya dengan tingkat kesuburan ya, tingkat kesuburan tanaman misalnya. Nah, ada hubungannya atau tidak? Atau ada nggak sih hubungan antara orang yang bermain game lama gitu ya dengan nilai IPK misalnya. Nah, itu bagian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa menggunakan analisis hubungan. Dan analisis hubungan itu sangat tergantung 4 hal ini ya, jenis hubungannya, ukuran keterkaitan, pemodelan keterkaitan kah, skala pengukuran variabel. Skala pengukuran masih ingat ya, pembahasan terkait skala ordinal, ya, nominal, rasio, dan interval ya. Nah, kita lanjut ke analisis regresi. Apa sih analisis regresi? Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas regresi linier sederhana ya. Apa sih linier? Linier yang dimaksud itu adalah linier dalam parameter. Sederhana artinya hanya satu peubah penjelas. Ya. Nanti juga di pertemuan selanjutnya kita akan bahas linier berganda. Linier berganda artinya ada dua peubah penjelas. Apa sih peubah? Kita sudah bahas ya, peubah itu adalah ciri objek yang diamati. Kalau sederhana itu hanya satu peubah penjelas, kalau berganda itu bisa dua peubah penjelas. Misalnya kita ingin mengetahui apa sih yang mempengaruhi, ada nggak sih hubungan antara misalnya IPK, nilai IPK dengan lama belajar. Nah, kalau hanya lama belajar sebagai peubah penjelasnya, yang menjelaskan si IPK tadi hanya satu, gitu ya, itu disebut dengan regresi linier sederhana. Adapun jika lebih dari satu peubah penjelas, maka disebut dengan regresi linier berganda. Ya. Nah, jadi regresi linier itu tadi kalau peubah penjelas dia kalau satu simple linear regression, kalau lebih dari satu multiple linear regression. Ya, ada juga hubungan parameternya itu yang non linear, tapi ini nggak dibahas ya. Jadi analisis regresi merupakan hubungan antar peubah ya. Jadi kalau analisis regresi itu nanti hubungan antar peubahnya itu ada dua ya, ada fungsional ya, statistik. Kalau fungsional atau deterministik itu seperti matematika ya, ini kayak matematika kan ya, dia sebenarnya 10x. Kalau statistik atau stokastik, amatannya itu tidak jatuh pas pada kurva. Jadi nggak pasti gitu ya. Kalau nggak pasti, misalnya kalau IQ-nya segini, prestasinya pasti segini kan enggak. Ya. Kalau berat badannya 50, pasti tingginya 150 misalnya, kan enggak. Nah, jadi nggak pasti, ada yang namanya nanti error. Jadi dosis pupuknya misalnya sekian, pasti produksinya tuh meningkat tajam ya kan enggak. Jadi ada yang namanya ketidakpastian di dalam statistik ya. Ada yang namanya stokastik, bukan seperti fungsi matematika. Nah, ini model regresi linier sederhana. GI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI tambah galat ya, atau errornya. Ini disebut model regresi linier sederhana. Jadi kalau misalnya ada model yang disebut model, berarti ada errornya di sini.
Nah, contohnya adalah data ini, ya. Ini X, Y, nah, jadi nanti langkahnya adalah kita harus mencari bentar, gini ya. Harusnya ini nanti ya, contohnya nanti. Oh, nggak bisa di-cut ya. Sebentar ya, maaf ya. Saya ulang dulu ya, tadi pembahasannya. Nah, ini ya nanti ya, ini nanti ya. Nanti di akhir ya. Jadi tadi sampai sini ya, analisis regresi. Jadi ini modelnya. Ya, jadi kenapa kita pakai regresi ini ya, regresi sederhana? Karena ya tidak ada yang pasti ya, untuk mencari hubungan itu tidak seperti fungsi deterministiknya si matematika, tapi kita pakai statistik tadi, stokastik. Jadi amatan tidak jatuh pas pada kurva. Kita menggunakan regresi untuk melihat hubungan. Jadi kadang-kadang kan kita mencari hubungan-hubungan ya antara sesuatu ya. Kayak tadi adakah hubungannya misalnya sesuatu tentu ya, sesuatu yang harusnya bisa diukur ya. Ada misalnya IPK dengan nonton TV, perilaku seseorang, gitu. Nah itu bisa dilihat. Nah regresi linear sederhana itu dia model, kenapa ada model matematisnya seperti ini, itu lahir dari sini, ya. Itu respon, jadi peubah respon atau Y itu adalah peubah yang peubah terikat atau peubah yang dipengaruhi, ya. Peubah terikat, kalau Y itu respon, peubah terikat, peubah yang dipengaruhi. Kalau X prediktor, peubah penjelas, ya, itu adalah peubah yang mempengaruhi. Jadi ini dipengaruhi, ini mempengaruhi. Kalau ini dependen, ini independen, ini bebas. Ya. Jadi banyak banget istilah namanya. Nanti jangan sampai tertukar. Ya. Nah, ketika ini respon Y, ini X. Nah, terus di sini ada, ini matematika banget sebetulnya. Terus ada garis lurus gitu ya di sini. Maka ini nih, ini sebagai beta 0. Beta 0 itu adalah nilai Y ketika X sama 0. Ya. Terus di sini ada beta 1. Beta 1 itu bukan margin apa sih? Kemiringannya ya. Kalau di matematika itu kemiringannya. Ketika kalau beta 1 itu adalah perubahan nilai Y untuk setiap perubahan satu satuan X. Jadi perubahan nilai si Y untuk setiap perubahan satu satuan X. Misalnya kalau tadi IPK dengan lama belajar gitu ya. Jadi kalau beta 0 adalah nilai IPK ketika lama belajar sama dengan 0. Sedangkan beta 1 tadi kalau misalnya Y-nya itu adalah IPK, perubahan nilai IPK untuk setiap perubahan satu satuan si lama belajar. Atau satu, mungkin lama belajarnya jam ya, per jam. Jadi 1 jam belajar. Nah ini begini. Nah, tapi tentu kalau misalnya regresi, itu si amatan itu tidak jatuh di tepat di sini. Kadang ada yang di sini, ada yang di sini, kadang ada yang di sini, kadang ada yang di sini, kadang ada yang di sini. Sehingga memang dia tadi kalau untuk modelnya itu ada si errornya. Tapi dia si model ini itu diduga menjadi
sebuah persamaan regresi linear sederhana. Nah, diduga persamaan regresi linear sederhana itu, nah diduganya dengan ini, dengan rumus ini. Jadi pendugaan terhadap koefisien regresi, B0 itu penduga bagi beta 0 dan B1 penduga dari beta 1. Ingat tadi interpretasi dari B1 apa, B0 apa ya. Nah, ini cara menghitungnya. Dan ini didapatkan dengan metode kuadrat terkecil. Dengan metode kuadrat terkecil, lalu di sini nanti ada pengujiannya. Pengujian itu untuk membuktikan tadi apakah benar-benar gak sih si X itu mempengaruhi si Y. Apakah peubah bebas itu mempengaruhi si peubah dependen. Ya. Bersama itu uji F ANOVA, ya, uji bersama. Jadi kalau misalnya parsial itu uji satu-satu. Kalau untuk regresi linear sederhana, uji T dan uji F itu jadi sama fungsinya. Mengapa? Karena si X-nya itu cuma ada satu. Berbeda nanti kalau misalnya X-nya lebih besar dari satu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas. Kalau X-nya lebih besar dari satu, lebih besar dari satu, misalnya 2, maka nanti kita tuh pengen melihat misalnya uji masing-masingnya. Misalnya tadi IPK dengan lama belajar dan apa tadi lama main game. Nah, pengen diuji satu-satu. Lama belajar berpengaruh gak terhadap IPK? Lama main game berpengaruh gak terhadap IPK sendiri-sendiri? Nah, kalau uji F itu uji bersama-sama, uji serentak. Jadi ketika si lama belajar dan lama IPK itu dia mempengaruhi secara bersama-sama nggak kepada si IPK. Lama belajar dan lama main game tadi berpengaruh nggak terhadap IPK. Terus tadi kita bisa melihat bagaimana kesesuaian model itu dengan mencari namanya koefisien determinasi. Jadi kita akan mendapatkan informasi ya atau keragaman tentang Y yang mampu dijelaskan oleh si X. Jadi si X itu bisa ngejelasin si Y itu berapa persen. Ya. Jadi ini biasanya nanti sangat, mungkin teman-teman dari S1 juga pernah ya mendapatkan analisis regresi. Ya. Nah, jadi diingat-ingat lagi. Nah, ini metode kuadrat terkecil yang tadi disampaikan. Teorinya seperti ini. Jadi, si amatan itu tidak tepat ada di garis regresi tadi. Nah, dengan metode kuadrat terkecil itu, jadi pendugaan parameter pada regresi didapatkan meminimumkan jumlah kuadrat garis. Jadi meminimumkan si errornya tadi. Ya, tentu kita pengen kan yang mendapatkan model itu model yang mendekati model aslinya. Dan errornya sedikit. Makanya dengan metode kuadrat terkecil ini, dia meminimumkan jumlah kuadrat. Ya, ini responnya Y, ini Y barnya. Ini X bar, ini hanya teori-teorinya saja ya. Nah, terus nanti bisa dilihat ada keragaman yang bisa dijelaskan oleh si Y sebelah sini. Yang ini tidak bisa dijelaskan oleh si Y. Contohnya adalah percobaan dalam bidang lingkungan. Apakah semakin tua mobil semakin besar juga emisi HC yang dihasilkan? Ya. Diambil contoh 10 mobil secara acak, kemudian dicatat jarak tempuh yang sudah dijalani mobil dalam 1000 km, lalu diukur emisi HC-nya dalam ppm. Ini jaraknya, ini emisinya. Nah, nanti kita harus menentukan Y-nya yang mana, X-nya yang mana. Jarak yang mempengaruhi emisi atau emisi yang mempengaruhi jarak? Jarak yang mempengaruhi emisi, berarti si emisi ini menjadi Y-nya. Si Y-nya, jarak itu menjadi si X-nya. Ya, penentuan X ini tuh penting. Jadi mana yang mempengaruhi ya? Jarak yang mempengaruhi emisi dong ya. Ya, jadi yang bisa diubah-ubah mana jaraknya kan? Emisi mah enggak. Tergantung jaraknya. Seperti itu. Nah, ini nanti dicari modelnya ya, dicari modelnya. Nah, pertama kita harus cari dulu plotnya. Kalau di Excel gimana ya? Di Excel kayak gini. Ini analisis regresi hasil outputnya ya. Mungkin nanti di sini ada contoh selanjutnya ya. Mana? Ini ya.
3138 yang tadi ya, sama. Ini tadi kan soalnya ya. 313848 ya. Nah, ini kalau plotnya begini, kalau di Excel gimana ya? Bisa nggak tampilkan di Excel? Bisa lah ya. Harusnya bisa dong. Kita cari di Excel di sini ya. Bisa dong bikin plot ya. Nanti kalau ujian suruh bikin plot. Ini XY-nya ya. Ini disuruh bikin plot. Mana gimana caranya data? Plot ini ya. Nah, tinggal gitu aja. Ini harus diganti select data. Oh, ini totalnya nggak dibawa. Totalnya ini nggak dibawa ya, atau di-delete gitu. Nah, ini tampilan dari plotnya. Bisa ya bikin plot. Nanti ada tugas setelah ini mungkin ya. Nah, jadi kalau ditanya ya, yang pertama model regresinya apa ya? Model regresinya mana? Kalau ditanya model, berarti kalau ditanya nanti model gitu. Model regresi. Berarti kita tulis aja apa model regresinya. Emisi sama dengan beta 0 ya. Ini agak susah nih beta-betanya. Oh, tidak bisa. Ini aja nih, pokoknya ini. Yang ini tadi ya. Nah, ini tinggal diganti jadi emisi. Misalnya beta ya. Ini diganti jadi jarak. Kalau ditanya model. Ya, ini kalau ditanya model. Dari soal ini ya. Jadi sebelum menghitung, kita ke teorinya lagi aja deh. Jadi nanti kita hitung ini semua ya. Nah, tapi nanti kita harus menghitung pengujian hipotesisnya. Pengujian hipotesisnya itu, kita nanti akan menguji apakah si beta 1 tadi, atau tadi si X itu benar-benar berpengaruh gak dengan si Y. Nah, itu nanti hipotesisnya pakai ini. Untuk kita udah belajar hipotesis ya. Nah, ini hipotesisnya. Nanti kita cari ANOVA-nya untuk menghitung F-nya ini nih. Nanti ya. Untuk menghitung F-nya atau menghitung UJT-nya nanti. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa kalau uji T itu uji parsial, uji S itu uji serentak, uji bersama-sama. Tapi untuk regresi sederhana itu sama aja. F sama T itu sama aja. Nah, ini uji hipotesis. Kalau misalnya uji T ya, pakai rumusnya ini T. Nah, ini nanti bisa didiskusikan ya. Ini nanti setelah ada pertanyaan.
Enggak ya, kita lihat dulu transparan. Sama aja ya. Balik lagi ke sini ya. Berarti tadi uji F, ini rumus uji T, ya, rumus uji T-nya. Ya, nanti kita diskusikan ini ya. Nah, langsung aja ke contoh ya, contoh soal. Ini nanti untuk korelasi sih tidak ada di silabus ya. Kemarin itu cuma dimintanya regresi. Tapi kalau korelasi dengan regresi itu bedanya apa? Kalau korelasi itu hanya melihat mengukur keeratan hubungan. Kalau regresi itu bisa sampai pemodelan, sampai ramalan. Jadi kalau korelasi dia kuat apa enggak gitu ya. Dia hubungannya positif apa negatif ya. Berlawanan apa searah itu saja. Tapi kalau regresi itu tadi bisa melihat kontribusi si X itu terhadap Y berapa gitu. Informasi yang kita dapatkan tentang si Y berdasarkan si X itu berapa. Nah, tadi kita kembali ke contoh ini ya. Kalau ditanya model itu begini jawabnya. Tapi kalau ditanya persamaan regresi, dugaan persamaan regresinya, berarti kita harus hitung apa? Berarti kita harus hitung ini. Nah, pakai rumus ini. Pakai rumus ini. Harus hitung pakai rumus ini. Jadi harus dihitung pakai rumus ini. Nah, berarti kita harus cari sigma XY, sigma X, sigma Y ya. Nah, itu bisa di kita cari dulu di sini. Di Excel ya. Kalau di Excel berarti tadi totalnya berapa? Sama aja berarti. Ini kalau ditanya ini ya. Nah, pertama kita nyari X kuadrat dulu. X kuadrat itu berarti si ini dikuadratin ya. Tinggal, kalau di sini kan sama aja ya. Ini tinggal dikuadratin bisa ya. Jadi kuadratin. Ini Y juga sama, Y kuadrat berarti ini kuadratin. X, Y berarti di ini dikali. Nah, ini ya, ini kan total ya, berarti total dari si X, total dari si Y, total dari X kuadrat, total dari Y kuadrat, total dari X kuadrat. Nah, ini simbol buat si X. Kan tadi kita harus nyari mana, nyari apa? Ya, nyari rumus ini berarti harus nyari sigma X. Sigma X yang mana yang ini? Ini namanya sigma X. Kok gak bisa? Oh, semuanya. Jadi sigma X itu mana? Ini saya tulis aja gini ya. Ini sigma X. Nah, ini berarti sigma Y kuadrat. Ini sigma itu total ya. Y X kuadrat. Yang ini apa? Total Y atau sigma Y ya. Yang ini apa? Nanti sigma itu simbolnya ini.
sigma X. Berarti kalau mau nyari B1 itu kita nyarinya sigma X-nya mana? Ini ya. Sama dengan ini dikurangi ya, di minus. Dibuka kuadratnya. Sigma X yang mana? Ini dikali ini ya. Dengan ini. Sesuai dengan rumus saja. Ditutup, dibagi. N-nya berapa? 10. Begitu. Ini. Ini baru yang atas. Nah, ini kita sebut dengan JKXY. Jadi yang atas itu disebutnya JKXY. Yang bawah disebutnya JKX. Kita anggap dia memang disebutnya memang JKX ya. JKX itu yang mana? Ini yang bawah. Rumusnya apa? Sigma X kuadrat yang mana? Ini dikurangi buka kuadrat 2 ya. Sigma X ditutup baru dikuadratin. Dibagi dengan N-nya 10 lagi. Loh, kok nggak bisa? Kalau ditutup kurung dulu ya? Atau ininya begini. Kuadrat, gitu juga bisa ya. Kok lagi juga? Oh, nggak ada kuadratnya ya? Ulang. Ini kan nilai biasa ya. Dikurangi kuadrat X dikuadratin dibagi 10. Bisa ya? Bisa. Nah, maka beta itu sama dengan berapa? Ini betanya B kecil ya, harusnya B1 itu adalah si JKXY dikurangi dibagi JKX. Nah, ini betanya. Nanti tulis di sini berapa? Sama dengan ya ditulis aja ya. 24 ya 24.858,8 jangan salah. Terus yang ini diganti semuanya. Diganti 45.42,4 sama dengan hasilnya. Copy aja deh nama ya. Nggak bisa kalau di copy. 5,47 lah. Untuk nyari beta 0, B0, berarti cari si ini, J bar. Berarti average ya. Average dari ini, Y bar, dikurangi, gitu ya. B1 yang mana? Ini. Dikali X bar, kali average di X barnya mana? Ini
36. Sebenarnya udah ada ya sih. 363,669. Gitu hasilnya. Nah, jadi ini dugaan persamaan regresinya mana? Kita ambil lagi sini ya. Jadi hasilnya adalah nanti nulisnya, kalau dugaan persamaan regresi itu jangan pakai ini lagi, jangan pakai error lagi. Tapi diganti dengan si B1-nya apa? B1-nya apa? 5,47. Nah, ini berapa? 363,669. Gitu ya. Nah, ini kalau ditanya interpretasinya, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Kalau ditanya interpretasinya berarti apa? Interpretasi dari B1 itu berarti jika bisa di sini. Interpretasinya berarti apa? B1 itu jika emisi gimana tadi? Tiga 82 ya, nanti paling hitungnya beda dikit. Mana tadi ya? Nah, nih perubahan nilainya untuk setiap satu satuan X. Jika ini bisa juga, jika jarak naik satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Y-nya apa? Emisi sebesar 5,47 satuan. Tergantung emisinya apa. Ini interpretasi maksudnya. Gitu. Ini emisinya. Jadi ini dugaan persamaan regresinya, ini hitungannya gitu ya. Ini interpretasinya. Satu lagi untuk B0 adalah nilai Y-nya apa? Emisi saat jarak sama dengan 0. Nah, nilai emisi saat jarak sama dengan 0 adalah berapa? 363,669. Atau mungkin nggak sih kalau jaraknya 0 itu emisinya ada? Nggak mungkin ya, berarti interpretasinya bukan itu. Kalau misalnya nggak minim, itu interpretasinya nilai emisi saat jarak yang tidak bisa dijelaskan oleh jarak. Yang tidak bisa dijelaskan oleh jarak. Nah, kalau misalnya nggak minim, saya nggak tahu sih. Iya nggak minim ya, kalau misalnya jaraknya 0, apakah ada emisinya tiba-tiba? Nah, itu tergantung dari case-nya, kasusnya. Ya, terus itu interpretasinya. Ini baru ditanya 2 soal. Jadi model regresinya apa, dugaan persamaan regresinya. Kalau pengujian hipotesisnya, nah ini hitung-hitungannya. Ya. Ini nih hitungnya. Jadi kalau misalnya di Excel-nya tadi begitu ya. Cari dulu jika X-Y-nya. Jika X, jika Y, ya, jika Y tadi B1-nya, ini B0-nya benar ya. Dapat Y-nya berapa? Harusnya ini dikasih duga, ada duganya, saya lupa.
Ini nanti tolong dikasih topi di atas ini. Di sini dikasih. Ada topinya yang menunjukkan dia dugaan. Jadi JKX, JKX, JKYJ kita udah ngitung tadi ya. Nah nanti ngitung kayak gini. Nah ini untuk R kuadratnya itu B, JKX-nya dibagi JKY. Jadi JKX-nya mana? JKX-nya ini gitu. Dibagi JKX-nya dulu dikali dulu B di 1. Baru dibagi JKY. JKY-nya ini. Jadi hasilnya nanti koefisien determinasinya adalah 0,898. Interpretasinya apa? Jadi nanti banyak interpretasi. Itu interpretasinya adalah saya tulis sini koefisien keragaman ya. Ini kalau ditanya koefisien keragaman, nilai apa namanya? Informasi tentang emisi dapat dijelaskan oleh jarak sebesar 89,8% ya. Dan sisanya tidak dapat dijelaskan oleh faktor lain gitu. Dijelaskan oleh perubahan lain. Jadi informasi tentang emisi atau keragaman emisi ini dapat dijelaskan oleh jarak ya, oleh si X tadi. Nah, untuk pengujian hipotesisnya kita harus nyari ANOVA-nya dulu nih. Ini adalah perhitungannya ya. Jadi nanti harus dicoba sendiri ya. JKR itu apa? Ini rumusnya B. JKR itu ini rumusnya B di JKXY, JKT, JKY, JKG, JKT dikurangi JKR. Ya. Nanti bikin di Excel. Makanya langkah pertamanya nanti harus nyari JK apa? JKY dulu. JKY itu gimana nyarinya? Cari tadi ya, JKY itu ini, sigma ini. Ini dikurangi di kuadrat dibuka kurung Y pangkat 2 bagi 10 juga. Nah, kok nggak bisa? Oh. Kok minus? 12 mana? Bagi N ya lupa. Nah, ini bagi 10, JKY-nya. Nah, nanti dicari nih. Untuk nyari ANOVA, misalnya saya kasih contoh deh. Ini sumbernya, ini DW-nya, ini JK, ini KT, biar lebih jelas di sini ya. KT-nya, terus F hitungnya. Nanti goalnya tuh F hitung. Sumber regresi, segala total. Sesuaiin sama rumus. Kalau regresi, selalu 1 karena dia regresinya 1. N-2, berarti 8 ya. N-1, 9. Dari mana? Dari N-1. JK itu apa? JKR. Beta dikali JKXY. Beta mana? Beta 1 ya maksudnya. Beta 1 dikali JKXY. JKXY yang ini. Jadi enak kalau di Excel. Sama nggak? Agak beda ya. Kenapa ya? Hasilnya agak beda. Kayaknya ini datanya yang beda ya. Harusnya ini sama ya. Coba nanti dicek sendiri ya. Tapi cara menghitungnya begitu. JKY. JK total itu JKYY. JKY. Tinggal dihitungin aja. Nah, galat itu JKY dikurangi JK regresi. Begitu. KT itu adalah ini dibagi ini.
galat, JK galat dibagi DD-nya. F itu KT dibagi ini. Nah, dapat hasilnya 70. 70 sekian, ini beda ya. Terus cari deh di F tabel. Ya, di F tabel. Udah bahas F tabel belum ya? Nah, nanti cari di F tabel ini gimana sih caranya? Terlalu banyak sampai pusing. Nah, di F tabel itu nyari F tabelnya adalah lihat rumusnya F alpha P1 P2. Jadi P1-nya itu adalah 1. 1 itu dari sini, P2-nya itu ini. Jadi derajat bebasnya 1 dan 8. 1 dan 8. Berarti tinggal dicari 1 sama 8. Ya. Di tabel F. Tabel F. Ini tabel Duncan. Ini banyak banget tabel itu. Nah, ini tabelnya. Ininya 1, ininya 8. Cari yang di sampingnya 8. Ini 1 di 8 berarti alfanya berapa? Alfanya 0,05. Alfanya dibagi 2 nggak? Nggak dibagi 2 ya. Berarti 0,05. 5,318. Ya, ini. 5,318. Ini untuk F tabel. Nah, untuk menjawabnya nanti, itu jangan lupa ditulis dulu hipotesisnya. Jadi, untuk menjawab, mana hipotesisnya? Nih, hipotesisnya. Jadi, ini harus ditulis dulu. Ditampilkan di perhitungan kita tadi ya. Misalnya kita ditanya apa tadi? Ditanya F, ditanya apakah jarak mempengaruhi Pak emisi. Nah, itu pakai apa tadi? Pakai hipotesis dulu. Nah, jadi ditampilin dulu hipotesisnya. Artinya B1 ini, nah ini H1-nya itu artinya berarti di jarak mempengaruhi. Nah, nanti kita tulis ini semua, ya. Ini tulis semua, ditampilin di sini gitu ya. Terus, kesimpulan di sini, kesimpulan. Setelah nulis ini semua, ya. Setelah nulis ini semua, ngitung. Atau ini ditulis lagi, ini semua. Mana? Yang ini tadi, yang ini dihitung, gitu ya, didapatkan. Nah, ini maksud saya. Tolak H0 ya. Tinggal ditulis. Kita cut aja ini. Cut gitu. Ini kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya karena dia nanti ditulisnya begini ya. Tapi harus ada perhitungannya nanti. Coba sendiri di Excel. Tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, karena ini F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka artinya model signifikan. Artinya berarti gitu ya. Cukup bukti untuk menyatakan bahwa jarak mempengaruhi siapa? Emisi pada taraf nyata. Taraf nyata berapa? Wah, error lagi. Pada taraf nyata 5%. Waduh, error. Jadi pada taraf nyata 5%. Ya, masih bisa nggak ya di backup? Nggak ada. Tadi ketat. Oh, tidak. Ketat ya. Nah, ini aja ya. Oh, ini ada.
pada taraf nyata berapa? 5%. Begitu, ya. Ini untuk uji F. Tadi itu harusnya dia ada ini. Nah, jadi ini F hitungnya ya. Nah, ini juga bisa ngitung. Ini T hitung, ini pakai rumus T hitung. Kalau rumus pakai T hitung sama ini H0-nya gitu ya. T hitungnya ini kita harus cari SB-nya. SB-nya itu ngitungnya JKX. JK si JKG dibagi JKX. Jadi JKG dibagi JKX. Nah, ini JKG-nya ya dibagi si akar si JKX. Nah, nanti dapat 1,866. Tinggal dimasukin teh hitungnya itu rumusnya beta 0, beta 1 dikurangi 0. 0 dari mana? Dari si beta 0 yang ini yang 0. Kok ini beta 0 ya? Ini beta 1. 1,866 hasilnya 2,931. Terus nanti dibandingkan dengan si T tabel. Kalau misalnya si T tabelnya itu lebih si T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolakkan 0. Jadi jarak tempuh berpengaruh terhadap jumlah emisi. Jadi sama aja. Jadi sama aja. Mau pakai uji T, mau pakai uji F sama aja. Nanti kesimpulannya sama. Meskipun hasil perhitungannya ya tentu beda karena beda runanya. Seperti itu ya penjelasannya. Nanti mungkin kita akan diskusi setelah ini ya, setelah mendengarkan penjelasan ini. Cuma saya akan ngasih tugas dulu biar bisa sambil diraba-raba ya. Atau tugasnya nanti aja deh setelah diskusi kita ya. Jadi tolong dipahami kita sedang membahas analisis regresi. Ya. Mungkin itu yang bisa dibahas. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.